Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Bonda, selaku dosen pemrograman web. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya perkenalkan nama saya Erinda Putri Awita dengan NIM 2205121442 dari Program Studi Sistem Informasi Kelas B, Universitas Negeri Surabaya. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait tugas UAS atau ujian akhir semester, yaitu pembuatan artikel dengan maksimal 2 halaman. Dan di sini saya memakai tema eh, implementasi metode Agile dalam sistem penjualan berbasis website. Jadi karena di sini sudah sangat tidak lazim penjualan itu menggunakan website. Jadi sistem informasi penjualan barang berbasis website ini sudah menjadi solusi yang efektif dalam mengelola transaksi secara efisien. Dalam sebuah penelitian terbaru yang diterbitkan di Journal of Artificial Intelligence and Technology Information atau JIT, penekanan diberikan pada penerapan metode Agile dalam perancangan sistem ini. Nah, kemudian metode Agile ini memungkinkan pengembangan sistem secara bertahap dengan fokus pada pengiriman fitur-fitur bernilai tambah tinggi dalam setiap iterasi. Dan ini pun juga akan membawa keunggulan yang signifikan dalam pengembangan sistem informasi penjualan. Nah, dibandingkan dengan metode pengembangan tradisional seperti model waterfall, ini pendekatan agile ini sangat memungkinkan tim untuk menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan prioritas selama pengembangan perangkat lunak. Dan hal ini juga akan memungkinkan respon yang cepat terhadap perubahan pasar atau kebutuhan pelanggan, yang pada akhirnya nanti akan mempercepat proses perubahan dalam perancangan sistem. Nah, pada dalam pemodelan sistem informasi penjualan barang berbasis website ini, yang pertama terdapat tahap desain. Jadi ada tahapan desain untuk memainkan peran kunci dalam mengkonseptualisasikan struktur dan fungsionalitas sistem secara komprehensif. Selain selain desain, tim nantinya juga akan merancang tata kelola atau tata letak antar muka pengguna. Di sini akan mengidentifikasi fitur-fitur utama apa aja sih yang nantinya bakal jadi penjualan barang berbasis website ini. Nah, fitur utamanya di sini itu seperti adanya manajemen project atau manajemen produk, kemudian ada keranjang belanja, proses pembayaran, dan pengelolaan akun pengguna. Nah, aspek teknis seperti arsitektur database dan integrasi dengan sistem lain, ini juga sangat diperhatikan dalam proses desain. Jadi, desain yang matang dan terperinci itu memastikan bahwa sistem yang dikembangkan akan memenuhi kebutuhan bisnis dan pengguna dengan baik. Kita memberikan pengalaman pengguna yang intuitif dan memuaskan. Selain itu, saya juga menyertakan metode penelitian dalam perancangan sistem informasi penjualan berbasis website dengan pendekatan agile. Nah, yang pertama tadi, seperti disebutkan di awal, akan adanya perencanaan proyek. Jadi di sini akan mengidentifikasi tujuan penelitian dan lingkup sistem informasi yang akan dimodelkan. Kita akan mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dalam suatu proyek, serta nantinya kita juga akan merencanakan iterasi atau sprint yang pertama untuk tujuan yang diharapkan nanti. Kemudian, yang kedua di sini ada penentuan kebutuhan. Kita akan melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan dan keinginan mereka itu yang gimana seperti itu. Serta di sini nantinya juga akan mengidentifikasi fitur utama yang harus dimodelkan dalam sistem, seperti manajemen produk, keranjang belanja, pembayaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, desain sprint. Nah, desain sprint ini juga nggak kalah penting karena ini akan mengidentifikasi kasus pengguna yang mencerminkan kebutuhan bisnis. Jadi, merancang wireframe awal sistem berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi. Dan di desain sprint ini nanti juga akan menentukan tugas-tugas apa aja yang harus diselesaikan dalam sprint pertama. Yang keempat, di sini terdapat metode implementasi di mana nanti tim peneliti dan pengembang bekerja sama untuk mengimplementasikan fitur-fitur yang direncanakan pada sprint pertama. Dan pada pertemuan harian, ini juga akan digunakan untuk berkoordinasi, memecahkan masalah, dan melacak kemajuan. Jadi pada kesimpulan dari artikel yang saya buat ini, bahwa penelitian metode agile ini akan memberikan fleksibilitas dan adaptabilitas yang diperlukan dalam menghadapi perubahan kebutuhan bisnis dan teknologi yang cepat.
Jadi penerapan metode agile ini juga akan memungkinkan pengujian berkelanjutan selama proses pengembangan, sehingga memastikan kualitas produk yang lebih tinggi. Kolaborasi yang efektif antara anggota tim menjadi kunci dalam kesuksesan penggunaan metode agile. Jadi di sini metode agile ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengembangan sistem, tetapi juga memberikan nilai tambah yang signifikan bagi bisnis dan pengguna akhir. Nah, oleh karena itu, nantinya akan penerapan metode agile ini dalam perancangan sistem informasi penjualan barang berbasis website akan memberikan manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan keberhasilan sistem secara keseluruhan. Nah, di sini saya juga akan memaparkan hasil Turnitin dari artikel yang sudah saya buat. Sebentar. Nah, berikut merupakan hasil Turnitin dari artikel yang sudah saya buat. Di sini sudah terdeteksi bahwa 2% terdeteksi sebagai Turnitin. Kemudian saya juga akan menyertakan link atau daftar pustaka yang dimana disinilah saya mendapatkan referensi dari sebuah agile ini ya. Mohon maaf sebelumnya. Nah, ini merupakan referensi atau daftar pustaka yang saya ambil dari eh, proyek yang telah saya lakukan yaitu pembuatan artikel dengan maksimal 2 halaman. Nah, di sini yang dimana di sini terdapat judul pemodelan sistem informasi penjualan barang berbasis website yang akan menggunakan metode agile. Nah, seperti itu. Terima kasih untuk Bapak Bonda. Semoga Bapak sehat selalu. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.